kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama menyiapkan diri kita untuk kita mau beribadah, berbakti, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindukan kasih-Mu. Kami rindukan penyertaan-Mu Tuhan. Untuk penuhi kami. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Raja segala raja. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan. Pakailah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Biarlah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Kami mau sama-sama memuji-Mu Tuhan. Kami mau sama-sama menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang besar. Sebab Engkaulah Tuhan yang besar. Oh haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau. Oh haleluya. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasa aman Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Tempat terindah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan, muliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi bait kami Tuhan. Yes. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat-Ku
Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Mari angkat tangan kita, sama-sama katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan, dengan hadirat-Mu, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Oh haleluya. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi bait-Mu. Hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Menjamah kami, mengurapi kami Tuhan, karena hanya ada di dalam-Mu sumber kekuatan, sumber
baru kami mau berdoa Tuhan, memuji menyembah Engkau Tuhan. Thank you, Jesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat Hanya kemuliaan-Mu, katakan hadirat-Mu. Yes Jesus, penuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. hadirat Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. penuhi bait-Mu, Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan-Mu. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan yang indah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memuji Engkau, memuliakan, melompat-lompat, menari, meninggikan nama-Mu Tuhan. Layakanlah setiap kami Tuhan Yesus untuk masuk Tuhan ke dalam pujian penyembahan, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita mau sama-sama bersuka cita, memuji menyembah Tuhan kita Allah yang hebat. Amin. Amin. Yang siap untuk bersuka cita, mari lambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan. Sebab kita memiliki Tuhan yang besar, amin. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup
Bapak Ibu Saudara merasakan sukacita yang teramat besar. Yang merasakan sukacita boleh kita kasih tos ke kanan kirinya, katakan aku bersukacita. Aku bersukacita. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat beribadah kembali kepadamu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang sucikan, Engkau yang kuduskan setiap persembahan kami, agar persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapak, Engkau juga memberkati tangan-tangan yang memberikan, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati pendidikannya, Engkau berkati segala hal yang dilakukannya ya Bapak, agar segala hal yang dilakukan dapat berhasil dan berbuah kemenangan di hidupnya ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau yang ubahkan hati setiap kami ya Bapa, menjadi tanah yang subur ya Bapa, agar setiap firman yang ditaburkan dapat berbuah dengan lebat dan menjadi sesuatu yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhanku, ku datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, Kau dambaanku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya
datang padamu, ku naikkan syukurku. Yesusku, kekasih hatiku, Kau dambaanku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Yesus, Kau segalanya dalam kehidupanku. Yesus, Kau segalanya, pujaan hatiku. Pujaan hatiku, pujaan hatiku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Baik, puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, pada saat ini kami mengucap syukur, kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh berbakti, beribadah kepadamu, memuji, menyembah Engkau, dan ini waktunya Tuhan. Kami mau duduk diam di hadapan hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan hidup kami, firman-Mu juga petunjuk jalan hidup kami, firman-Mu adalah sumber kemenangan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, sesungguhnya kami siap mendengar untuk firman-Mu disampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita semuanya boleh bersukacita dalam hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tema firman Tuhan pada saat ini adalah waspada dalam mengambil keputusan. Sekali lagi firman Tuhan berbicara kepada kita dengan judul waspada dalam mengambil keputusan. Kita akan membaca satu ayat di dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 21. Di sana firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi perjalanan hidup, kita seringkali diperhadapkan dengan situasi, dengan kondisi, dengan keadaan, di mana di dalamnya kita harus mengambil keputusan-keputusan penting. Dan saya percaya setiap keputusan yang kita ambil akan berdampak di masa yang akan datang. Kalau keputusan itu keputusan yang tepat, yang baik, akan membawa perubahan, membawa kebaikan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam ekonomi kita. Tetapi kalau keputusan yang kita ambil tergesa-gesa, kurang pertimbangan, kurang bijak, dan kita bahkan mengambil keputusan yang salah, maka dampaknya juga akan fatal. Di masa yang akan datang kita akan mengalami banyak kerugian, banyak persoalan, banyak penderitaan, bahkan bisa-bisa hidup kita menjadi berantakan, hancur, dan tidak punya masa depan yang baik. Tetapi pada waktu kita waspada di dalam mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup kita, saudaraku, maka hidup kita akan terpelihara. Tetapi ayat ini mengatakan rancangan di hati manusia itu banyak, tetapi keputusan Tuhanlah
yang akan terjadi dan dilaksanakan dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau belajar membuka hati agar kita boleh memiliki connect hidup dengan Tuhan, sehingga setiap keputusan penting yang kita ambil sungguh-sungguh didasari dengan landasan firman Tuhan yang jelas, didasari dengan landasan firman Tuhan yang tepat, sehingga Bapak Ibu Saudara kita tidak salah melangkah di dalam mengambil keputusan. Kita sudah memasuki bulan Maret pada tahun 2022. Ke depan kita jalani hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu melalui kesempatan ini saya akan memberikan contoh, saudaraku, dalam minggu ini, contoh pribadi orang yang mengambil keputusan yang salah, mengambil keputusan yang fatal, dan dampaknya pun fatal, dampaknya pun mengerikan. Dan saya percaya apa yang akan saya sampaikan menjadi sebuah contoh yang jelas sehingga kita bisa pelajari, dan saudara dan saya untuk mengambil keputusan yang salah kita tidak perlu mencontoh. Cukup menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Kita akan melihat dari kehidupan anak yang terhilang yang tertulis dari kitab Lukas pasal 15. Satu perumpamaan tentang anak yang terhilang, di dalamnya ada begitu banyak pelajaran yang akan kita pelajari, bahkan ini mungkin menjadi sebuah pelajaran sepanjang bulan Maret ini. Saudaraku, saya akan menyampaikan 3 keputusan penting yang dapat membawa kehancuran. 3 keputusan penting yang dapat membawa kehancuran di dalam menghadapi hidup kita di masa yang akan datang. Tentunya 3 keputusan penting ini tidak boleh kita lakukan. Tetapi kita melihat contoh pada waktu ada seseorang yang mau melakukannya. Hidupnya ke depan bukan memiliki kehidupan yang baik, tetapi kehidupan yang sangat dipenuhi dengan kesulitan, persoalan, penderitaan, dan kehancuran dalam hidup. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama dari kitab Lukas pasal 15 ini. Saudaraku, keputusan penting yang salah yang perlu diperhatikan, yang pada akhirnya membawa kehancuran. Yang pertama, minta hak sebelum waktunya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Meminta hak sebelum waktunya, meminta warisan sebelum waktunya, meminta sesuatu yang belum waktunya, meskipun itu adalah haknya. Tetapi ini dapat menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku, dalam perumpamaan tentang anak yang terhilang ini, kita melihat ada seorang bapa yang punya 2 orang anak. Yang satu disebut si sulung, yang kedua disebut si bungsu. Nah, kita lihat bagaimana si bungsu ini menuntut haknya, meminta haknya, yaitu hak warisan harta benda kepada bapaknya. Tetapi saudaraku, yang diminta itu adalah sesuatu haknya tetapi belum waktunya. Kita tahu sekarang ada begitu banyak hubungan orang tua dan anak, kakak dan adik akhirnya pecah, akhirnya hancur gara-gara urusan yang satu ini, yaitu masalah warisan. Saudaraku, kalau kita punya orang tua kita diberkati Tuhan secara materi, kita bersyukur anugerah Tuhan. Tetapi meskipun orang tua kita secara materi diberkati Tuhan, menuntut hak waris terhadap orang tua sebelum waktunya adalah sesuatu yang merupakan pantangan, orang sudah bilang pamali. Sebetulnya enggak elok, enggak bagus, dan itu sesuatu yang menjadi haknya kalau memang sampai akhir hidup orang tua kita itu masih ada dan itu merupakan hak waris bagi anak-anaknya. Tetapi saudaraku, sebetulnya hak waris juga bukan haknya anak, tetapi haknya orang tua. Kapan orang tua membagi, berapa banyak orang tua memberi, keputusan-keputusan ini bukan keputusan anak. Sebetulnya ini adalah keputusan orang tua, keputusan papa mama kita. Dia punya hak untuk menentukan
pemberian-pemberian kepada anak-anaknya. Tetapi pada saat seorang anak tidak tahu diri, seorang anak tidak mengerti etika dalam hidupnya, dia meminta sesuatu yang dia menganggap itu haknya dan itu sudah waktunya. Saudaraku, akhirnya orang tua, saudaraku, memberikan sesuatu yang diminta oleh anaknya. Saya percaya orang tua ini adalah orang tua yang baik. Orang tua yang mau memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi anaknya. Yang menjadi persoalan adalah anaknya ternyata menyalahgunakan apa yang menjadi pemberian orang tuanya. Seandainya anak ini datang kepada bapaknya dan bertanya, "Bapak, menurut bapak aku ini harus seperti apa, harus bagaimana? Kalau mau usaha apa? Kalau mau tinggal di kota mana? Dan kalau mau berelasi usaha apa dengan siapa dan seterusnya." Tetapi anak bungsu ini, saudaraku, dia memanfaatkan kebaikan orang tuanya, kebaikan bapaknya, sehingga dia terjebak dengan mengambil keputusan yang salah, yaitu meminta sesuatu yang belum waktunya. Segala sesuatu Alkitab berkata ada waktunya. Karena itu saudara, mari kita belajar berhitung waktu tentang hidup kita. Perjalanan hidup kita itu tidak panjang. Tuhan sudah menentukan umur manusia pada batas waktunya. Kalau kita tidak mengerti prinsip ini, maka kita akan menjadi pribadi yang gegabah di dalam meminta sesuatu dan menentukan sesuatu. Ingat, jangan sampai kita meminta sesuatu yang bukan pada waktunya, apalagi bukan pada tempatnya. Saudara, itu dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Sekali lagi, keputusan penting yang salah dari anak bungsu ini adalah meminta jatah warisan sebelum waktunya, sebelum orang tua membagi-bagi dan kasih kepada anak-anaknya. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama sabar bahwa semua keperluan kebutuhan kita Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan. Apa yang kita harus dapatkan kita peroleh, jangan sampai kita melanggar hak, melanggar etika, melanggar waktu, sehingga saudara dan saya menjadi orang yang memiliki aji mumpung. Apapun yang kita inginkan, saudara, kita mau secepatnya itu bisa terjadi dan secepatnya bisa kita dapatkan. Mari kita mau belajar bersama-sama, saudaraku, mengambil keputusan-keputusan penting pada waktunya. Yang kedua, si bungsu itu hanya mengutamakan kesenangan sesaat. Keputusannya hanyalah ingin menyenangkan kepuasan sesaat. Mengutamakan kesenangan dirinya sendiri. Kita lihat di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudaraku, keputusan untuk hidup senang, ada siapakah di antara kita yang tidak ingin menikmati hidup senang? Kita setiap hari bisa bersuka cita, menikmati anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Itu didambakan oleh semua orang. Semua orang itu ingin hidup sejahtera, ingin hidup senang. Tetapi kalau saudaraku, kita hanya mengutamakan untuk bersenang-senang, berfoya-foya, kemudian kita melakukan semua tindakan yang konyol, di mana anak bungsu ini menjual harta yang diberikan oleh orang tuanya, dijual seluruhnya. Dan kemudian dia pergi ke tempat yang jauh dan kemudian dia senang-senang berfoya-foya dengan teman-temannya. Saudara, keputusan ini adalah keputusan yang fatal. Hanya mau hidup bersenang-senang, berfoya-foya. Ini saudaraku, kalau ada di antara kita jemaat Tuhan yang sekedar hidupnya hanya mengambil keputusan pokoknya hidup sementara, hidup yang sebentar, hanya memikirkan kesenangan sesaat, kebahagiaan sesaat, tidak memikirkan ke depan, seperti apa, membangun hidup yang bagaimana, bahkan di akhir hidupnya seperti apa.
Tidak ada tuh memikirkan rencana Tuhan dalam hidupnya, dalam keluarganya, membangun masa depannya, nggak ada. Yang ada dalam pikirannya hanya ingin memikirkan, memuaskan kesenangan sesaat. Karena itu orang yang demikian kesukaannya hanya apa? Berfoya-foya. Hidupnya hanya memuaskan keinginan daging, keinginan sesaat. Dia menghambur-hamburkan harta bendanya. Dia tidak berpikir akan hari esok. Karena dia yang berpikir yang penting hari ini aku bisa bersenang-senang memuaskan keinginan dagingnya. Saudaraku, ini adalah sebuah keputusan yang fatal yang tidak boleh dimiliki oleh kita. Kita boleh bersukacita, boleh bersenang-senang, tetapi bersenang-senang di dalam Tuhan. Bukan didasari oleh hawa nafsu dunia, bukan didasari oleh kesenangan materi, kesenangan daging, tetapi kesenangan kita sukacita di dalam roh, sukacita karena Tuhan, sukacita karena menjadi pelaku dan pelaksana firman, sukacita karena kita taat kepada Tuhan. Karena saya percaya ketaatan kepada Tuhan akan mendatangkan berkat, dan berkat Tuhan itulah yang membuat kita hidupnya bersukacita. Dan sukacita karena Tuhan itu adalah sukacita yang bertahan menghadapi situasi apapun. Kita tidak terpengaruh, kita tidak tergoda dengan situasi-situasi tertentu. Tapi sukacita karena Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Sukacita Tuhan bukan dilandasi oleh materi, bukan dilandasi oleh kedagingan kita. Bukan dilandasi oleh penampilan, oleh harta seberapa banyak yang dimiliki oleh kita, oleh fasilitas mewah yang dimiliki oleh kita. Tetapi sukacita karena mengerti tuntunan Tuhan, bisa percaya kepada Tuhan, bisa melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Saudaraku, inilah keputusan penting yang perlu diperhatikan, jangan sampai dicontoh oleh kita. Ini contoh buruk, yaitu hanya mementingkan kesenangan sesaat. Kalau saudara dan saya dalam hidup hanya terpengaruh dengan kepentingan, kesenangan sesaat, maka hidup kita ke depan akan mengalami banyak penderitaan. Jadi keputusan pertama yang fatal membawa kehancuran adalah minta hak sebelum waktunya. Yang kedua, keputusannya hanya mengutamakan kesenangan sesaat. Kita melihat contoh orang yang mengambil keputusan hanya memikirkan kesenangan sesaat, contohnya adalah Esau, saudaraku. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 16 sampai 17, mengatakan demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku, ini sebuah contoh bahwa seorang Esau, dia adalah anak sulung yang punya hak untuk menikmati berkat kesulungan. Tetapi dia menganggap rendah tentang berkat kesulungan itu. Dan dia mengambil keputusan memuaskan kesenangan sesaatnya, yaitu dalam kondisi lapar, dalam kondisi capek, dia bersumpah pada waktu itu dengan Yakub, mulai hari ini kamu jadi kakak, aku jadi adik. Kamu dapat berkat kakak, aku dapat berkat adik. Saudaraku, hak kesulungan adalah hak istimewa untuk mendapatkan berkat Tuhan double porsi. Tetapi Esau meremehkannya demi makanan sop kacang merah yang bisa dinikmati sesaat untuk melepaskan dahaga perutnya. Dia lebih mengutamakan keinginan perut, keinginan daging, keinginan sesaat daripada memikirkan berkat perjanjian dengan Allah, yaitu berkat hak kesulungan. Karena itu kita mau belajar bersama-sama menjadi pribadi yang benar-benar di dalam mengambil keputusan, keputusan yang akan kita ambil dampaknya ke depan seperti apa. Apakah itu hanya berdampak menyenangkan kesenangan sesaat atau berdampak dengan berkat yang cukup panjang, bahkan untuk kebaikan hidup kita, keluarga kita, bahkan pelayanan kita. Bagaimana dengan saudara di dalam mengambil keputusan?
Mungkin kita bisa mengevaluasi diri. Keputusan-keputusan kita di masa lalu, apakah itu didasari dengan kesenangan sesaat atau kita sudah pertimbangkan benar-benar, bahkan itu hasil doa dan hubungan kita dengan Tuhan yang akan berdampak positif dan berdampak baik melalui keputusan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudaraku, keputusan yang harus dihindari yang pertama adalah keputusan untuk meminta hak sebelum waktunya. Yang kedua, keputusan yang hanya mengutamakan kesenangan sesaat. Yang ketiga, keputusan yang sengaja mau menjauh dari bapaknya. Kita lihat kembali ayatnya di dalam Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Dari sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Saudara, ada kalimat yang mengatakan ia menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Jauh dari mana? Jauh dari bapaknya. Jauh dari orang tuanya. Jauh dari anggota keluarganya. Keputusan untuk menjauh dengan bapak, keputusan untuk menjauh dengan keluarga, itu saudaraku harus diperhatikan, dipertimbangkan dengan matang-matang. Karena itu kalau orang sudah berkeluarga, bagi seorang suami kalau mau kerja jauh, pergi jauh, apalagi dalam jangka waktu yang lama, apalagi di sana tidak ada kesempatan untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan, pikirkan ulang, perhatikan baik-baik, berdoa, minta tanda sejahtera atau tidak, dampaknya ke depan seperti apa, dampak baiknya seperti apa, dampak buruknya seperti apa. Orang yang jauh dari keluarga saja seringkali menimbulkan banyak polemik, banyak masalah, banyak persoalan. Contoh, istri kerja di luar negeri, suami ada di rumah, yang di sana juga bisa tergoda dengan pria lain, yang di rumah juga bisa tergoda dengan wanita lain. Karena apa? Pada waktu seseorang bertarak, seseorang berpisah, godaannya itu akan semakin besar, tantangannya itu akan semakin banyak. Itu menyangkut hubungan suami istri. Nah sekarang kalau saudara seorang anak yang harusnya ada di bawah bimbingan, tuntunan, arahan dari orang tuanya, tiba-tiba dia nekat menjauhkan diri dari bapaknya, dia sepertinya sudah bisa mampu mandiri, berdiri sendiri, tidak lagi perlu orang tua, dia jauh dari orang tua, tidak mendengar nasihatnya, tidak mendengar apa yang dikatakan orang tuanya, hidupnya ingin bebas, tidak perlu dipantau lagi oleh orang tua, tidak lagi mau diarahkan orang tua, tidak mau lagi dinasehati orang tua. Maka saudaraku kita lihat kehidupannya. Di dalam menggunakan keuangan, dia tidak punya manajemen yang baik. Dia tidak punya sistem keuangan yang baik. Sehingga dia jual semua hartanya, dia boroskan semuanya. Terang saja pada waktu dia memiliki uang yang banyak, dia ngundang teman-temannya makan bareng, traktir sana sini tiap hari, pesta setiap hari, pergi ke tempat-tempat hiburan. Dia banyak penggemarnya, banyak temannya. Tetapi pada saat uangnya sudah habis, hartanya sudah enggak ada, dia mau minta minjem atau minta belas kasihan orang lain, teman-temannya satu persatu mulai meninggalkan. Karena itu saudaraku, sebaik-baiknya seorang anak kalau dia jauh dari orang tua. Jauh dalam hubungan maupun jauh di dalam tempat tinggal. Kalau sekarang jauh secara jarak tempat tinggal mungkin bisa jauh, tetapi hubungannya bisa dekat dengan teknologi yang sistem sekarang. Tetapi kalau tempatnya jauh, hubungannya juga sulit, seperti yang tertulis di dalam perumpamaan ini, kan tidak ada tulisannya bahwa anak itu pegang HP, orang tuanya juga pegang HP, saling chattingan, saling telepon, saling video call dan lain sebagainya. Nggak ada ditulis karena waktu itu belum musimnya, belum teknologi, belum secanggih seperti sekarang. Tetapi saudaraku yang mau ditampilkan di sini adalah setiap orang yang hatinya menjauh dari Bapa,
Saya umpamakan sekarang ini setiap anak-anak Tuhan yang hatinya jauh dengan Tuhan. Semua tindakan yang dilakukan adalah kebenaran diri sendiri. Apa yang dianggapnya oleh kita ini baik, apa yang dianggapnya oleh kita menguntungkan, padahal itu yang kita kerjakan, kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akibatnya apa? Membuat hidup kita liar, tidak terkontrol. Tidak ada yang menasehati, tidak ada yang mengarahkan. Karena itu sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta oleh Tuhan tidak boleh menjauh dari Tuhan. Kita akan melihat nasihat dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-15 mengatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku, orang yang menjauh dari Tuhan, artinya orang yang menjauh dari kasih karunia Allah, itu hidupnya akan kering. Sehingga yang timbul di dalam hatinya bukan akar yang manis yang membawa kebaikan, membawa berkat, keberhasilan, dan keberuntungan dalam hidup, tetapi dikatakan supaya jangan tumbuh akar yang pahit. Berarti orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dari persekutuan dengan Tuhan, saudaraku, akan menimbulkan akar yang pahit. Kalau akarnya sudah pahit, hatinya sudah pahit, pikirannya pahit, perkataannya pahit, karakternya pahit, sifatnya pahit, hidupnya nasibnya akan pahit. Kita sudah bisa melihat contoh ke depan dari kehidupan nasib anak sulung ini. Akibat 3 keputusan penting, tetapi keputusan itu adalah keputusan yang salah, maka dampak hidupnya sangat menderita dan sangat mengerikan. Tuhan mau kita supaya hidup kita itu dekat sama Dia. Coba kita lihat Mazmur pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Tuhan rindu hidup kita seperti pemazmur, bukan seperti anak yang terhilang. Anak yang terhilang kesukaannya menjauh dari bapaknya, tetapi pemazmur kesukaannya mendekat kepada bapaknya, yaitu kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, kita akan melihat satu akibat yang fatal dari kehidupan anak bungsu, akibat keputusan-keputusan yang diambil salah. Yang pertama, dia mengalami bencana kelaparan. Yang kedua, dia melarat. Yang ketiga, dia sendirian, tidak punya siapa-siapa. Lukas 15 ayat 14-16 mengatakan demikian. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Saudara, akibat mengambil keputusan yang salah, dia mengalami bencana kelaparan. Dia mengalami kemiskinan. Dia mengalami kehidupan yang terlunta-lunta. Kehidupan yang sangat tragis dan penuh dengan penderitaan. Hidupnya serba kekurangan. Pakaiannya serba compang-camping. Tidak ada lagi orang yang peduli. Tidak ada lagi orang yang mengasihi dia. Sampai suatu saat dia harus sadar akan dirinya. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku, sesulit apapun, sesukar apapun, jangan mengambil keputusan yang salah, yaitu meminta hak sebelum waktunya. Jangan mengambil keputusan yang salah, yaitu menjauh dari Bapa kita di sorga. Jangan mengambil keputusan yang salah, yaitu hanya ingin hidup bersenang-senang dan memuaskan kesenangan sesaat. 3 keputusan konyol ini, saudaraku, jangan sampai dilakukan oleh kita. Tetapi mari kita bijak, kita waspada di dalam menjalani hari-hari hidup,
Dan saya percaya kalau kita ada di dalam Tuhan, saudara akan diberi hikmat untuk mengambil keputusan seperti pemazmur. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Tetapi aku suka dekat kepada Tuhan. Hari-hari ini saya percaya Tuhan rindu saudara dan saya datang di hadapan Dia. Saudara membawa seluruh hidup kita dan Tuhan senang sekali pada waktu kita datang di hadapan hadirat-Nya. Kita berbakti, kita beribadah, kita memuji, menyembah Dia. Dia sebagai Bapa yang baik, Dia akan menuntun, membimbing hidup kita sehingga kita tidak salah langkah, tidak salah jalan. Mari saat ini datang kepada Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kita akan menikmati perjamuan kudus. Saudara dan saya akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara, di dalam Dia yang jauh sekarang menjadi dekat. Yang berseteru sekarang didamaikan. Seberapa banyak dosa saudara, dosa kesalahan kita di dalam mengambil keputusan. Pada saat ini mari kita akui, kita jujur dengan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Ini waktu yang sangat baik di mana saudara dan saya bisa mengalami pengampunan Tuhan. Saudara bisa mengalami pendamaian dengan Tuhan. Sehingga penderitaan, kutuk hukuman tidak berlangsung terus dalam hidup kita. Tetapi kita boleh mengalami pembalikan keadaan dari hidup di dalam naungan kutuk. Dan sekarang kita boleh hidup di dalam naungan berkat. Tuhan Yesus akan menyertai kita, memulihkan hidup kita pada waktu kita sungguh-sungguh berbalik, bergantung, bersandar kepada Dia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Agar kita semuanya boleh ada di dalam Dia, menikmati seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Baik, mari kita siapkan perjamuan kudus. Diharapkan suami bisa mempersiapkan untuk istrinya dan untuk anggota keluarganya sesuai dengan kebutuhannya. Dipersiapkan roti dan anggur sesuai dengan kebutuhan kita. Kita sejenak mau berdoa, mohon ampun atas segala dosa kita agar kita layak menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Dan perjamuan yang kita lakukan bersama-sama mendatangkan berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pada saat ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, berbakti, beribadah kepadamu, memuji, menyembah Engkau. Dan kami boleh diingatkan untuk berhati-hati dan waspada di dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang salah dapat berakibat yang fatal. Kami boleh melihat contoh dari anak yang terhilang. Pada waktu dia mengambil keputusan yang keliru, yang salah, hidupnya menderita, dia mengalami kesulitan, dia hidupnya terlunta-lunta, hidupnya tidak ada arah tujuan yang jelas, dia mengalami penderitaan demi penderitaan dalam hidup. Karena itu Tuhan, kami sadar dosa-dosa yang sering kami lakukan, kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, baik dosa-dosa pikiran, perkataan, dosa hati, terlebih dosa perbuatan yang sering kami lakukan. Mari Engkau sucikan, kuduskan hidup kami, agar kami boleh menerima pengampunan-Mu, segala dosa dan kesalahan kami dihapuskan. Terlebih saat ini kami akan memasuki perjamuan kudus, yaitu kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Sucikan hidup kami, layakkan kami, berkati roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu. Kami membuka hati kami dan mempersiapkan hidup kami untuk menikmati persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu sebelum kami makan roti dan minum anggur ini. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita dengan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin, mari kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita ucapkan amin, kita minum di dalam nama Yesus. Oh, haleluya.
Oh, raladapatapakashikaralan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bapa, terima kasih buat persekutuan dengan firman-Mu, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh terus diingatkan agar kami boleh senantiasa ada di dalam Engkau. Kami tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama seperti anak yang bungsu. Tetapi kami boleh membangun hubungan yang baik. Dan pada waktu kami boleh menjalani hidup, kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang benar, keputusan-keputusan yang baik, yang membawa berkat, keberhasilan, keberuntungan dalam hidup kami di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak, diberkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka Tuhan mengikuti acara ibadah ini. Di rumah-rumah, di kota-kota, di berbagai tempat yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati kesehatannya, diberkati ekonominya. Di dalam nama Yesus Kristus, anugerah Tuhan limpah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Tuhan menyertai, memberkati kami semua. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang, sehingga apapun yang dikerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini, sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.